Ini kembali lagi dengan soal Jokowi ya, jarak, kecepatan, waktu. Dari soal yang ini yang diketahui adalah jarak dan kecepatannya. Yang tidak adalah waktunya, gitu ya. Bagaimana cara mencari waktunya? Tinggal dibagi aja dong. 500 kita tinggal bagi dengan 20. 500 bagi 20 sama dengan berapa? 25 kan teman-teman ya. Berarti nilai A-nya sama dengan 25 dong. Nah, kalau kita lihat komposisinya, A itu sama dengan, B itu sama dengan 2 kali A. Tinggal kita lihat di sini, B itu sama dengan 2 kali A. Yang mana jawabannya? Yang B dong. Kenapa yang B, Pak? Karena ya 1/2 kali dengan A, 2 kali dengan 25, itu kan sama nilainya dengan 1/B. B-nya kan 50. Ini 50, ini 50. Selesai. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana cara menghitung soal perbandingan berbalik nilai, teman-teman? Perhatikan baik-baik, ini gampang banget ya. Langsung saja dari soal yang ini, persediaan makanan untuk 30 ekor ayam habis dalam waktu 48 hari. Kalau 6-nya mati, berapa hari makanannya itu akan habis gitu ya. Jadi langsung saja di sini kita cari harinya kan ya. Harinya sama dengan berapa tadi teman-teman? Di sini 30, kita kalikan dengan 48, kita bagikan dengan berapa? Karena di sini tadi ayamnya mula-mula adalah 30, tiba-tiba 6-nya mati, ya. Berarti 30 dikurangi dengan 6 itu kan sama dengan 24 ya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mati tinggal dikurangin saja, atau kalau dibeli lagi ditambah gitu ya. Itu namanya soal perbandingan berbalik nilai gitu ya. Kalau ada perubahan seperti itu. Ini tinggal coret aja dong. Di sini sama dengan 1, di sini sama dengan 2. Jadi ternyata makanan yang persediaan makanannya itu karena 6-nya mati itu jadi 60 hari gitu ya. Jelas dong logikanya masuk. Kenapa? Karena ada yang mati, harusnya tadi 48 hari jadi 60 hari dong habis makanannya. Gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah A-nya sama dengan 60. Setelah itu teman-teman, jawabannya tadi tinggal dimasukin ke sini, opsinya gitu ya. Ini namanya perbandingan kuantitatif. Kita bandingkan yang A dengan yang B. Yang B tadi kan sama dengan 54 ya. Tinggal kita coba kita masukin A. Apakah pernyataan ini benar? 3 dikali dengan 60 ya. 60-nya dari mana? A-nya kan nilainya 60 ya. Apakah lebih besar dari 2 dikali dengan 54? Oke? Nah, 3 kali 60 kan sama dengan 180. Lebih besar dari berapa ini? 108 dong. Betul sekali ya. Ya. Jadi 180 itu lebih besar dari 108. Jadi menghadap ke 180, jadi opsinya adalah benar. Yang lain itu pasti salah semuanya. Oke? Soal ini kelihatannya saja yang susah, tapi cara penyelesaiannya itu gampang banget. Perhatikan baik-baik. Di sini, yang A itu adalah banyak bilangan bulat A. Jadi, yang A itu isinya ini, antara 7 ya, sampai 12. Bilangan yang berada di antara 7 sampai 12, itu bilangan apa saja ya? 8, 9, 10, 11. Gitu ya. Tidak boleh sama dengan 12 ya. 7-nya nggak termasuk ya. Jadi, ini artinya di antara 7 sampai 12. Dan B-nya berapa? Ini adalah A ya. Berarti A ini anggotanya adalah 4, kemudian anggota B adalah berapa? Ada berapa? Jadi antara 4 sampai 11 gitu ya. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 6 dong. Berarti B-nya anggotanya ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11-nya nggak termasuk. Berarti anggota dari B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dong gitu ya. Yang sesuai dengan pernyataan yang ini tentunya adalah D ya teman-teman ya. Kenapa D? Ya karena di sini kalau kita masukin 3 dikali A-nya kan sama dengan 4 ya. 3 dikali 4 itu sama dengan, ya ini 4 ya. 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali dengan 6. Betul dong, ini 12, ini sama dengan 12. Teman-teman, ini adalah soal Jokowi ya. Jarak, kecepatan, dan waktu ya. Yang diketahui dari soal yang ini adalah waktunya, ya. Kemudian yang kedua adalah kecepatannya. Kalau waktu yang diketahui, kecepatan juga diketahui, pasti yang ditanya adalah jarak gitu ya. Nah, ingat teman-teman, itu satuan di belakangnya ini kilometer per jam. Ini menit, berarti menitnya kita rubah ke jam. Menit itu sama dengan berapa jam sih? Ya, 20/60 kan teman-teman ya. 20/60 sama dengan berapa? 1/3 jam. Itu dulu yang dirubah. Oke, tinggal rumusnya gimana Pak kalau mencari jarak? Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu dong. Oke, kecepatannya sama dengan berapa? Kecepatannya sama dengan 6 dikali dengan waktunya sama dengan 1/3 gitu ya. 1/3, 6 kali 1/3 kan sama dengan 2. Jadi opsi yang paling betul yang mana teman-teman? Yang C gitu ya. Kenapa yang C Pak? Karena di sini 1/2 dikurangi dengan 1/4, A-nya kan sama dengan 2, B-nya sama dengan 4. Samakan penyebutnya dengan 4 kan? Kemudian 4 bagi 2 sama dengan 2, kali 1 sama dengan 2 dong. 2 kurang 1 sama dengan 1/4.
4. Jadi opsi yang betul adalah C. Bagaimana cara mengetahui apakah soal ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ini dia teman-teman caranya. Di sini kalau membuat 4 porsi ikan sarden, itu kan dibutuhkan 1,8 kg ikan, gitu ya. Tapi kalau di sini membuat 6 porsi ikan sarden, dibutuhkan berapa kilogram? Artinya teman-teman, semakin banyak porsi yang dibuat, semakin banyak juga kebutuhan ikan yang diperlukan, gitu ya. Itu adalah perbandingan senilai, gitu ya. Berbanding tadi, semakin kecil porsinya, ikan juga disesuaikan, semakin besar, ya, ikan juga disesuaikan. Seperti itu ya. Jadi cara menyelesaikannya gimana? 4 kita pasangkan dengan berapa teman-teman? 1,8. Gitu ya. Oke. Setelah itu teman-teman, kalau dibutuhkan 6 porsi, dibuat 6 porsi, ya 6 sama dengan berapa kilogram? Nah, kita nggak tahu. Kita kasih variabel aja di sini, variabel A gitu ya. Berarti A-nya sama dengan berapa? Tinggal kali silang seperti ini ya. Kalau perbandingan senilai itu pasti kali silang. 4 kali A sama dengan 4A. Saya langsung aja tulis 4-nya ya. Atau A-nya saja di sini. Sama dengan 6 dikali dengan 1,8 dibagi dengan 4. Kita langsung pindahkan ke bawah saja gitu ya. Seperti itu teman-teman. Boleh diselesaikan, disederhanakan gitu ya. Dengan 2 ini bisa. 2 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini juga bagi 2. 6 dibagi 2 itu 3. Nah, 1,8 bisa nggak bagi 2? Bisa dong. Kita anggap saja ini adalah 18 ya. Ini 2 bagi 2, 1. 18 bagi 2 itu kan sama dengan 9. Nah, di sini kan ada satu angka di belakang koma, Pak. 1,8. Ya udah, kita kasih koma di sini, ini 0. Gitu ya. Sisanya berapa, teman-teman? 3 sama 0,9. 3 kali 0,9 itu sama dengan, atau 3 kali 9 aja kalau bingung. 3 kali 9 itu 27. 27. Oke, ini tadi kan satu angka di belakang koma. Tinggal letakin aja komanya di sini. Jadi 2,7. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat opsi B-nya itu dirubah ke gram. Dirubah ke gram, ingat ya. Berarti teman-teman 2,7 ini tadi kita rubah ke gram juga. Ini kan dalam bentuk kilogram tadi. Gitu ya. 2,7 kilogram itu kan sama dengan 2.700 gram. Seperti itu ya. 2.700 gram, teman-teman. Oke, sudah dapat A-nya, tinggal kita pilih opsinya. Ini menariknya perbandingan kuantitatif, karena kita juga hitung di opsinya. Mana opsi yang sesuai, teman-teman? Kebetulan dari soal yang ini, opsi yang sesuai adalah B. Ini dia cara cepat menyelesaikan soal yang ini, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Kalau di sini ada soal yang berkaitan dengan perkalian bilangan persen, kalian lihat di sini, ada 0 di sini 1, ya ini juga 1, kita coretkan dengan persennya ada 1 di sini. Persennya ada 1 coret gitu ya. Karena per 100, persen kan per 100 ya. Jadi kalau ada 2 0, ya 2 0 ini kita coret dengan 1 persennya. Jelas ya? Berarti sisa soal yang ini di atasnya adalah 12%. Oke, 12% yang atas, di bawah juga sebenarnya adalah 12% dong, ya kan? Ya, 12% bagi 12% itu 1. Itu yang pertama. Yang ini juga sama, teman-teman. Ini coret nolnya ini 1, ini juga 1, ya, sama persennya kita hapus 1 gitu ya. Harus ada 2 0 dan 1% gitu ya. Sisanya berapa? 2 dikali dengan 4, berarti yang di bawah ini sama dengan 8%. Oke? 1 dibagi dengan 8% itu artinya apa? Ya, 1 dibagi atau dikali aja ya 100 per 8 gitu ya. 8% itu kan sama dengan 8 per 100. Kita balikin karena ini bagi, kita rubah jadi kali jadi 100 per 8. Berarti yang ini teman-teman jadi berapa? 100 dibagi 8, 100 dibagi 8 sama dengan 12,5. Segampang ini dia. Mana opsi yang tepat kalau begitu? Opsi yang tepat adalah D. Kenapa D, Pak? Nilai A-nya kan itu sama dengan 1. 12,5 dikali dengan A, ya, dikali dengan 1, itu kan 12,5. Sama nggak dengan nilai B? Sama dong, ya. Jadi opsi yang tepat adalah B. Kalau saya boleh bilang, soal ini ribet, tapi menantang. Perhatikan baik-baik di sini, teman-teman, ya. Kita lihat di sini, diketahui BC itu kan sama dengan BF. BC mana? BC ini itu sama dengan BF, oke? Kemudian di sini ACB yang diketahui ya, ACB sama dengan 40. ACB berarti yang ini ya. ACB sama dengan 40, berarti di sini juga sama dengan 40. Kenapa sama dengan 40? Dia menyatakan ini tadi ya. Kemudian garis tinggi BCF, BCF itu adalah tegak lurus ya. BE-nya itu berarti garis tegak lurus. Artinya teman-teman, ini adalah siku-siku di sini berarti. Kalau di sini siku-siku berarti 90 dong. Di sini juga 90. Nah, ditanya di soal yang ini teman-teman apa? Besar sudut B. B yang mana? DBE. DBE. Berarti yang nyempil di sini, yang kecil gitu ya. Berarti kita mengarahkan sudut-sudut yang kita cari ke sana semuanya. Oke? Di sini tadi 90, di sini 40, berarti kesimpulannya teman-teman di sini sama dengan berapa?
di sininya itu sama dengan 50. Kenapa 50? Jumlah sudut pada segitiga itu kan sama dengan 180. Berarti 180 kita kurangin dengan 90 ditambah dengan 40 dong ya. Sama dengan 180 kurang dengan 130. Berarti sama dengan 50. Nah, makanya di sini 50. Ini udah dapat nih. Mengarah ke situ semuanya. Kemudian, kalau kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Di sini sama dengan berapa? 4. Ini kan besar sudut yang ini tadi sama dengan ini. Artinya teman-teman, sudut yang ini sama dong yang ini juga. Ya, kenapa? Karena sama kaki gitu ya. Oke, karena sama kaki, besar sudut ini sama dengan ini. Berarti teman-teman, kesimpulannya ya, berikutnya lagi. Kalau di sini 80 teman-teman ya. Sudut yang berhadapan di dalam satu lingkaran ya, sudut yang berhadapan dalam satu lingkaran, sudut ini dengan sudut ini besarnya itu harus sama dengan 180. Ya, harus sama dengan 180. Bagaimana cara mencarinya, Pak? Ya udah, kita arahin dulu deh yang ini. Kita cari dulu yang A ini biar kita nanti dapat di sini. Di sini kan 40 ya, di sini 80. 40 tambah 80 itu sama dengan berapa? 40 tambah 80, 120. Berarti kesimpulannya di sini adalah 60. Kenapa? Lagi-lagi segitiga gitu ya. 180 dikurangi dengan yang ini 80, ya. Dikurangin lagi dengan 40. Seperti itu ya. Oke. Jadi, karena ini adalah segi 4, ya. Ini adalah segi 4, teman-teman. Ini, kalau di sini 60, sudut yang berhadapan dengan ini berarti di sini sama dengan 120. Kenapa? Lagi-lagi tadi, di dalam segitiga, sudut yang berhadapan seperti ini, jumlahnya 180. 60 ditambah ini sama dengan 180. Oke, kemudian kita arahkan lagi yang ini yuk. Kita hapus dulu yang ini tadi, ya. Kita arahkan lagi di sini. Kalau di sini sama dengan 40, di sini 120, jumlahnya kan 160. Berarti sisanya di sini 20 dong. 20. Jelas ya? Berarti tadi saya bilang sudut yang berhadapan di dalam lingkaran itu sama dengan berapa? Sama dengan 180 dong. Berarti di sini 40, di sini tinggal 20 nih. Biar 180 kita tambah berapa nih? Di sini 80 dong. Ya, karena 100 ditambah dengan 80 sama dengan 180. Nah, tinggal yang nyempil ini di tengah-tengah nih. Nah, ini kan garis lurus ya. Dari sini ke sini itu kan garis lurus. Ini juga garis lurus itu jumlahnya harus 180. Berarti 180 dikurangi dengan yang sudut yang ada di situ apa? 80 ditambah dengan 20 ditambah dengan 50 yang ada di situ. Berarti sama dengan 180 kurang 80 tambah 20 100 150 dong. Berarti hasilnya sama dengan 30. Yang nyempil dikit di sini nih. Ini nyempil banget di sini. Ini hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya adalah C. Itu soalnya emang ribet tapi menantang. Kalian diarahkan untuk mencari semua sudut yang ada di dalam segitiga. Ingat, segitiga itu jumlah sudutnya 180 ya. Oke. Soal ini gampang banget cara penyelesaiannya, teman-teman. Kalau kamu lihat di sini, CDA itu sudut yang dibentuk di D ini berarti ya. Ini sama dengan 87. Ingat, syarat untuk mencari sudut B-nya. Karena yang ditanya di soal ini adalah sudut B-nya. Sudut B itu, ya, pasangan sudut ini sama ini, harus jumlahnya 180 gitu ya. Harus jumlahnya 180. Tetapi syaratnya harus berada dalam lingkaran. Berarti bagaimana cara mencari sudut B-nya? Udah dong, tinggal kita kurangin aja 180 dikurangin dengan 87. 180 kurang 87 itu sama dengan berapa? 93. Gitu doang ya. Jadi jawabannya D. 90% anak-anak SMP itu kebingungan ketika menemukan soal seperti ini. Padahal soal ini gampang banget ya. Sekarang kamu perhatikan baik-baik penjelasannya. Dan jangan lupa kamu save ya. Pasti kamu nanti ketemu soal seperti ini. Yang ditanya di soal yang ini, adik-adik semuanya, itu adalah panjang AD-nya, panjang busur AD-nya. Ya, bagaimana caranya? Ini ada petunjuknya di sini. Yang diketahui di sini adalah 86. Kemudian sudut kelilingnya di sini itu 26. Itu doang yang diketahui. Berarti kita pakai acuan itu ya. Kita menggunakan rumus, kalau mencari AD itu atau mencari BC itu rumusnya adalah setengah dikali dengan AD dikurangi dengan BC. BC itu sama dengan sudut ya, sudut luar lingkarannya ya, sama dengan 26. Oke, kemudian untuk menghilangkan setengah ini kita kalikan 2 dengan ruas kiri dan ruas kanan ya. Ini kita kalikan dengan 2, yang ini juga kita kalikan dengan 2 ya. Ini biar habis ya, ini sama dengan AD ya, dikurangi dengan BC, itu sama dengan berapa? Sama dengan 52. Nah, itu yang pertama. Ini tidak cukup saja. Tidak cukup satu saja. Yang di dalam ini kita pakai juga ya. Kita pakai juga. Bagaimana caranya, Pak? Sama, menggunakan rumus yang sama. Setengah dikali dengan AD, ya. Tapi ini tambah. Kenapa ditambah, Pak? Karena untuk mencari sudut pusat, ini sebenarnya hasil 86-nya itu adalah bagian belakangnya. Ini tinggal kita pindahkan ke depan. Ini saya ringkaskan rumusnya jadi AD ditambah dengan BC gitu ya. BC sama dengan 86. Untuk menghilangkan setengahnya biar kalian nggak repot untuk menghitungnya, tinggal ini dikalikan ke sampingnya. 2 dikalikan ke samping aja. Berarti AD-nya sama dengan berapa? AD ditambah BC itu sama dengan 176 ini kan? Itu.
Itu yang kedua. Kemudian anak-anak semuanya, setelah kita ketemu persamaan pertama dan keduanya itu, tinggal kita eliminasi gitu ya. Berarti ini kita masukin di bawah ini, AD dikurangi dengan BC itu sama dengan 52. Ya 52 dong. Ini tinggal kita apain? Tinggal kita tambahkan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di sini itu hanya AD. Karena kalau misalkan nanti kita kurang, AD-nya hilang. Kita nggak mau AD-nya hilang, biar AD-nya tetap hilang. Berarti BC-nya habis dong. Ya. Sisa AD tambah AD kan sama dengan 2AD. Sama dengan berapa? Ini sama dengan 228. Gitu. Jadi AD-nya berapa? AD-nya tinggal dibagi 2 dong. 228 bagi 2, 228 dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? 114. Udah. Jadi jawabannya adalah ayam. Ini soal gampang ya, langsung kita sikat saja. Di sini yang diketahui OS. OS itu di sini 5 cm ya, 5 cm. Ini gampang banget soalnya ya. Kemudian SP. SP itu sama dengan 8 cm. 8 cm. Kemudian yang ditanya adalah panjang garis singgung. Mana sih garis singgungnya itu? Garis singgung berarti RP ya. Garis singgung itu RP. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, garis singgung itu kan dia selalu membentuk sudut siku-siku ketika dia menyinggung lingkaran gitu ya. Jadi di sini itu teman-teman, dia selalu membentuk siku-siku. Ya, harus bisa dipahami itu ya. Kalau di sini sama dengan 5, kesimpulannya teman-teman, di sini sama dengan 5. Kenapa sama dengan 5, Pak? Ini kan jari-jari. Kalau jari-jari itu kan pasti sama semuanya ya. Oke dong, ini bisa disimpulkan bahwa dari O ke P itu adalah sisi miringnya, ini adalah alas dari segitiganya, RP itu ya sisi tegaknya. Udah fix, ini menggunakan Pitagoras. Ya, berarti RP-nya berapa? Udah dong, tinggal kalian menggunakan Pitagoras ya. RP sama dengan akar dari sisi miring, ya kita kuadratkan. Sisi miringnya jadi berapa? 13. 13-nya dari mana tadi, Pak? Dari O ke P, ya. 5 ditambah dengan 8, itu kan sama dengan 13 gitu ya. 13 kuadrat dikurangi dengan alasnya di sini, 5 kuadrat. Ini gampang banget, sama dengan berapa? Akar dari 169 dikurangi dengan 25, sama dengan akar 144. Akar 144 itu sama dengan 12, gitu. Jadi jawabannya adalah D. Segampang ini dia ya. Soal silogisme itu adalah soal yang menakutkan bagi teman-teman yang tidak tahu, paham, dan konsep soal silogisme itu sendiri. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini dia cara gacornya, itu gampang banget. Tugas kalian dari soal yang ini untuk silogisme ya, hanya mencoret kata-kata yang sama. Di sini ada soalnya, jika kecerdasan buatan disalahgunakan, maka dunia hancur. Dunia tidak hancur. Di sini itu ada 2 premis, ya. Premis pertama itu yang ini, premis kedua yang ini. Tugas kamu itu cuma 1, mencoret kata-kata yang sama. Mana kata yang sama? Dunia hancur. Ya, ini dunia hancur. Yang tidaknya, ini kan ada kata tidak ya. Tidak itu tidak perlu dicoret, ya. Tidak itu ditarik ke kesimpulan, ya. Berarti kesimpulan itu dimasukkan ke sini kata tidaknya. Berarti kecerdasan buatan tidak disalahgunakan. Segampang itu dia. Jadi jawaban dari soal yang ini adalah apa? Kecerdasan buatan tidak disalahgunakan. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang kedua sama juga ya. Polanya mencoret kata-kata yang sama. Di sini soalnya, jika Indonesia fokus kepada pembangunan sumber daya manusia SDM usia produktif, maka Indonesia emas akan tercapai. Indonesia fokus kepada pembangunan SDM usia produktif. Mana kata-kata yang sama? Itu tugas kamu gitu ya. Mencari kata-kata yang sama dari premis-premis yang ada di sini ya. Ini, Indonesia fokus kepada pembangunan SDM usia produktif. Kenapa dicoret, Pak? Karena ini sama kan? Ya, Indonesia fokus kepada pembangunan usia produktif. Kalau ada kata-kata yang sama, dicoret saja. Itu yang pertama. Kedua, kalau ada kata-kata yang sama atau term yang sama di dalam silogisme bahasanya ya, itu tidak boleh ada di kesimpulan. Jadi yang tidak dicoret mana? Yang ini dong. Indonesia emas tercapai. Yang tidak dicoret itu ada di kesimpulan. Jadi jawabannya adalah Indonesia emas pasti akan tercapai A. Ya, itu nomor 2. Sekarang nomor 3, saya kasih contoh lagi. Pria cerdas selalu mendahulukan kepentingan keluarga. Itu premis pertama. Premis kedua, pria yang pembohong tidak selalu mendahulukan kepentingan keluarga. Tadi triknya sama ya, trik gacornya tadi sama. Kita menghapus kata-kata yang sama. Selalu mendahulu kepentingan keluarga, selalu mendahulu kepentingan keluarga. Berarti kesimpulan yang tepat adalah yang tidak dicoret. Yang tidak dicoret di situ adalah pria yang pembohong tidak cerdas, ya, atau pria cerdas tidak atau bukan pembohong. Jadi mana yang tepat sesuai dengan opsinya? Udah dong, jelas di sini adalah B. Biar kamu lebih mantap lagi terkait dengan soal yang sudah saya bahas tadi, coba kamu kerjakan nomor 3 dan nomor 5, tetapi di situ saya tidak sediakan opsinya. Coba kamu buatkan kesimpulan sendiri berdasarkan penjelasan saya tadi ya. Tinggal dicoret saja term yang sama, kata-kata yang sama. Oke? Mudah-mudahan kamu langsung paham tentang soal silogisme ini ya.
Cara menyelesaikan soal ini, teman-teman, tidak perlu menghitung manual ya. 301 kali 299, 303 kali 297, dan seterusnya. Sebenarnya ini itu gampang banget. Ada dua trik yang mau saya sampaikan di sini. Pertama, kita cukup fokus pada satuannya saja. Contohnya di sini. Ini kan satuannya 1. 1 dikali dengan 9, itu kan sama dengan 9 kan. Kita tambahkan. Ya, ini kan posisinya di sini tambah. Kemudian yang kedua, 3 dikali dengan 7. 3 kali 2, 7 itu kan sama dengan 21 ya. Kamu cukup tulis satunya saja. Gitu ya. Ditambah dengan berapa? 5 dikali dengan 5 sama dengan 25. Yang kamu tulis itu 5. Ketika kamu tambahkan adalah 9 tambah 1, 10. 10 tambah 5 sama dengan berapa? Sama dengan 15. Nah, hasilnya nanti kan pasti satuannya adalah 5. Gitu ya. Jadi opsi yang tepat itu adalah A. Ini ada trik lainnya. Misalkan yang pertama ini. Kalau kita perhatikan di sini, 301 itu kan sebenarnya gimana, teman-teman? 300 ya ditambah dengan 1 dikalikan dengan berapa? Kalau 299 itu berapa? 300 dikurangi 1. Nah, sebenarnya teman-teman, ini adalah pola ada bentuknya ya. Kalau kita ketemu A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, itu boleh kita rubah A ditambah dengan B, kemudian A dikali dengan A dikurangi dengan B. Nah, pola yang ini teman-teman bentuknya sama seperti konsep matematika ini, ya. Jelas ya? Berarti yang ini gimana, Pak? Sama aja dong polanya. Jadi 300 ditambah dengan 3, kemudian 300 kurangi dengan 3. Yang ini juga sama. 300 ditambah dengan 300 ditambah 5, kemudian satunya lagi gimana? 300 dikurangi dengan 5. Jadi konsep ini kita pakai. Oh, ini artinya kalau begini boleh kita rubah ya. 300-nya itu sebagai A, satunya itu sebagai B. Berarti 300 kuadrat itu berapa? Ya, itu sama dengan 900 dong. Ya, 9, 3 kuadrat itu kan sama dengan 9 ditambah 4, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 90.000. Berarti ini artinya apa, teman-teman? 90 dikurangi 1. Ya, kenapa 1, Pak? 1 kuadrat dong. Ya, 1 kuadrat kan 1. Berarti yang ini juga sama dong. 90.000 ya, dikurangi dengan berapa berarti? 9. Kenapa 9, Pak? Ya, karena 3 kuadrat. Gitu juga yang terakhir. 90.000 dikurangi dengan 25. Segampang ini dia. Nah, teman-teman, kita ringkas saja yang ini, teman-teman. Kita ringkas saja. Oh, ini berarti jumlahnya berapa ini? 270.000 kan? 270.000. Dari mana 270.000, Pak? 90 kali 3 gitu ya, 270. Dikurangi dengan yang ini kita tambahkan aja. 1 ditambah 9 sama dengan 10, 10 ditambah dengan 25 itu kan sama dengan 35. Udah dong, 27.000 dikurangi berapa? 270.000 kurang 35. Oke, sama dengan berapa, teman-teman? 270 berarti 269 dong. 269 ya, 965 ya. 100 dikurangi 35 kan sama dengan 65. Udah, segampang itu ya. Tidak perlu kalian menghitung manual. Oke, jadi jawaban dari soal ini adalah A. Tadi pertama boleh langsung ngecek satuannya. Kemudian kalau tetap mau hitung, ya kita menggunakan pakai akar-akar persamaan seperti ini ya, pemfaktoran. Ya teman-teman ya, ini gampang banget soalnya. Tinggal kalian samakan penyebutnya ya. Ayo, kalian jawab dong berapa hasilnya yuk, berapa hasilnya. Ini mencari hasilnya teman-teman. Nanti hasil yang bagian bawah sini, kalian akarin aja. Ayo, berapa yuk? Siapa yang jawabnya C? Ayo teman-teman, ayo. Soal ini itu 1 menit aja cukup. Perhatikan baik-baik di sini. 8 bagi 9 itu kan mendekati 1, teman-teman. Yang di atas. 1 dikali ini juga sama. Ya, mendekati 1 semua. 10 bagi 11 itu kan 0, sekian gitu lah ya. Mendekati 1 semuanya. Yang ini 14 bagi 15 juga sama. Mendekati 1. Gitu ya. Ya udah teman-teman. Langsung aja di sini 1 kali 1, 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi jawaban dari soal yang ini adalah 1. Oke. Mana jawaban yang mendekati 1 di sini, teman-teman? Cukup pakai trik ini untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman. Tidak perlu kalian hitung manual sampai capek-capek gitu ya. Jadi syaratnya, teman-teman, di sini kalian harus lihat ada bilangan yang sama dikalikan dengan dirinya sendiri, 111 dikalikan dengan dirinya sendiri, dan bilangan yang tadi di depan 2 dikali dengan 257 yang ini, kemudian dikali dengan 111. Caranya itu gampang banget ya. Kalian menggunakan metode aljabar saja. Bagaimana caranya, Pak? Tinggal 257, tinggal kita kurangi dengan 111 gitu ya. Sama dengan berapa? Kenapa dikurangin, Pak? Karena di sini itu ada tanda kurang, gitu ya. Kalau di situ tambah, berarti gimana? Ditambah, gitu ya. Syaratnya di sini harus 2. Syaratnya di sini harus 2. Kalau bukan 2, itu tidak bisa menggunakan trik ini. Ini tinggal dikuadratkan aja, teman-teman. Jadi 257 dikurangi dengan 111 sama dengan 146. 146 dikuadratkan. Sama dengan berapa? 146. 6 kali 6 itu sama dengan 36. 3, berarti ini 2131. 2131, 6. Itu untuk menyelesaikan soal yang ini.
Gitu ya, paham? Dan di opsinya itu kebetulan tidak ada jawaban yang benar ini. Oke? Saya kasih contoh lagi. Saya ambil satu bilangan random saja. Misalkan saya ambil 46 ya, 46 dikali dengan 46, oke? Ditambah dengan 40 dikali dengan 40, kemudian dikurangi dengan 2 dikali dengan 40 dikali dengan 46 ya, 46. Hasilnya berapa teman-teman? Tadi sama ya. Tinggal 46 dikurangi dengan 40 dikuadratkan. 40 dikurang 46 kurang 40 sama dengan 6. 6 kuadrat sama dengan 36. Sesimpel itu dia, ya. Gimana kalau tambah, Pak? Kalau tambah coba kita buktikan di sini ya. Misalkan 14 dikali dengan 14, oke, ditambah dengan 6 dikali dengan 6, ditambah lagi. Di sini kita ganti tanda kurangnya ini jadi tambah. Tambah 2. Syaratnya harus 2 ya. Di sini harus 2 syaratnya. Kalau bukan 2 nggak bisa. Gitu ya. 2 dikali dengan 14 dikali dengan 6. Jadi hasilnya berapa, teman-teman? Udah dong, hasilnya sama dengan 14 ya, ditambah dengan 6 dikuadratkan. 14 tambah 6 berapa? 20 dong. 20 kuadrat sama dengan berapa? 400. Seperti itu ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini pakai triknya. Untuk biar lebih gacor lagi teman-teman boleh kerjakan 2 latihan berikut gitu ya. Ini dia trik gacor untuk menyelesaikan soal psikotes pecahan seperti ini. Kalau kita menghitung menggunakan secara matematis gitu ya, menyamakan penyebut itu akan menyita waktu ya. Bisa saja kita hitung. Tapi kita pakai trik gacor aja ya. Dari soal yang ini teman-teman, kita cari pecahan yang ekuivalen gitu ya. Contohnya yang ini, 26 itu kita bisa rubah jadi 25 per 100 gitu ya. 25 per 100 karena hasilnya itu hampir sama mendekati gitu ya. Ini tinggal dikurangin 1 ditambah 1 yang bawahnya gitu ya. Cari yang kelipatan 100 yang mudah untuk kita sederhanakan. Ini 30 per 60 boleh ya, ekuivalen. Yang ini juga sama, 15 per 75 gitu ya. Kemudian yang terakhir itu 22 per 88. Nah, dari soal yang ini teman-teman, tinggal kita sederhanakan. Saya pindahkan ke bawah yang ini ya. Ini kan sama dengan 0,25 kan? Kenapa, Pak? Karena opsinya semua kan desimal ya. Kita rubah ke desimal. Kemudian, ini coret-coret, ini kan 3 per 6. 3 per 6 itu kan sama dengan berapa? 1 per 2 atau 0,5 kan, teman-teman? 0,5. Gitu ya, atau 0,50 deh, biar sama-sama 2 angka di belakang koma. Kemudian yang ini juga sama, disederhanakan 1 per 5. 1 per 5 itu desimalnya berapa? 0,2 dong ya, atau 0,20 boleh, biar sama-sama 2 angka di belakang koma. Sama yang ini, teman-teman, 1 per 4. Oke, 1 per 4 itu sama dengan berapa? 0,25. Oke, dari sini tinggal kita jumlahkan aja, teman-teman. Tinggal kita jumlahkan, ini 25 tambah 50, itu kan 75. 75 tambah 20, ya, itu 95. 95 tambah dengan 25, itu kan sama dengan 1,2. Seperti itu ya. Jadi jawaban dari soal yang ini, teman-teman, 1,2. Mana yang paling dekat dengan 1,2? Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kalau kamu merasa ini susah, ini saya kasih tahu cara gampangnya. Pertama, teman-teman, ya, karena yang ditanya di soal ini adalah nilai B dinyatakan dalam bentuk A, saya posisikan B-nya itu berada di bagian kiri, gitu ya. Berarti B per, ya, 1 dikurangi dengan B, itu sama dengan A kuadrat. Kenapa tiba-tiba A kuadrat, teman-teman? Bentuk lain dari akar ini, teman-teman, ya, boleh kita pindah ke ruas kiri atau kanan sama dengan itu menjadi pangkat 2, gitu loh. Ya, menjadi pangkat 2. Jadi makanya di sini sama dengan pangkat 2. Tinggal, udah dong, kita kali silang aja, ya. Sebenarnya kan di sini per 1 ya, B kali 1 sama dengan B, ya, sama dengan, ya, ini dalam kurung ya, A dikali dengan 1 itu adalah A kuadrat, minus B dikali dengan A kuadrat itu adalah minus A kuadrat B. Yang kita cari di soal ini adalah B, ya. Variabel B itu masih ada, berarti kita pindah ruas ke depan variabel B-nya. Berarti B ditambah dengan A kuadrat B itu sama dengan A kuadrat. Kenapa tiba-tiba plus? Karena pindah ruas ya. Berikutnya, karena kita cari B, B-nya kita keluarin yuk. B dalam kurung, ya, di dalamnya sisa 1 ditambah dengan A kuadrat. Ya, A kuadrat sama dengan A kuadrat. Kenapa tiba-tiba sisa 1 di situ, Pak? Ini kalau kamu kalikan ke dalam, B kali 1 kan B, kemudian B kali A kuadrat, ya, AB kuadrat balik lagi ke atas gitu loh ya, biar kita mendapatkan nilai B-nya. Berarti B-nya jadi berapa, teman-teman? B-nya jadi A kuadrat, yang ini tadi ya, tetap per yang ini. Yang ini kita bagikan ke bawah, 1 ditambah dengan A kuadrat. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Teman-teman, ini dia trik cepat untuk menjumlahkan 10 bilangan secara berurutan. Gampang banget. Perhatikan baik-baik di sini. Syarat utamanya bilangannya harus berurutan gitu ya. Kita lihat di sini. Ini ada bilangannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bilangan kelima ini tinggal kamu tambahkan 5 di belakangnya. Berarti ini hasilnya 25, bilangan yang kelima ini ditambah 5. Jadi 255. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Coba 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti bilangan kelimanya mana? 4, 9, gitu ya. Berarti di sini hasilnya berapa? 495. Satu lagi yuk. Yang ketiga. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan kelimanya adalah 106. Berarti berapa hasilnya? 106 ditambah 5. Segampang itu. Apakah ini berlaku untuk semua bilangan? Berlaku untuk semua bilangan. Tapi syaratnya dia harus berurutan gitu ya. Coba kamu kerjakan nomor 4 dan nomor 5. Ini dia contoh soal yang bisa kita gunakan trik untuk menghitungnya, teman-teman. Tidak perlu kita hitung sampai selesai gitu ya. Yang perkalian dan pembagiannya itu diselesaikan dulu. Yang ini kamu langsung kalikan saja. Yang ini kan sama dengan 14. Yang di bawah itu kan 30. Jadi 14 per 30 itu hampir setengah gitu ya. Kemudian yang ini juga. Ini kan sama dengan 2 per 10, teman-teman. Dikali dengan 4 per 1. Kenapa dikalikan? Ini dibagikan. Ini saya langsung buat ke perkalian. Ini kalau dikalikan, ini kan hasilnya adalah 8 per 10, teman-teman. 8 per 10 atau mendekati 1. Kamu cukup fokus di angka 21-nya dong. Ini kan angka positif yang paling besar kan. Oke, tinggal 21 dikurangi. Ini kan tadi 14 per 30, setengah lah ya. Ini anggap aja kita asumsikan sebagai 1. Ini juga kita asumsikan mendekati 1. Udah, 2 kurang 1 kurang 1. Hasilnya berapa? Yang paling masuk akal di situ, teman-teman. Tidak mungkin hasilnya ini, teman-teman. Coba pilih opsi yang benar ya. Nomor di bawahnya juga sama. Ini diselesaikan dengan cara apa? Ini diseranakan dulu. Yang kalau ada perkalian diseranakan dulu. Ini 1, ini sama dengan berapa? 2 dong, 1 per 2. Berarti 12 dikali 1, 12 bagi 2 itu 6. Berarti yang ini 12 dikurangi 6 sama dengan 6 kan? Tinggal 6 ini dikurangi dengan 1 per 4. Yang paling dekat mana? Ya, 6 kurang 1/4 yang mana? Ya, tidak mungkin dia 9 dong. Ya kan? Coba di kolom komentar mana yang paling mendekati. Berikutnya, kalau kamu sadari, di sini 14 ke 27 itu kan dikali 2 ya. Tapi kurang 1%. 14 kali 2 kan 28. Ini hanya kurang 1% ke 28. Berarti kesimpulannya teman-teman, yang ini juga dikali 2 dong. Ya, 390 kali 2 itu kan ya 700 sekian mendekati 800 kurang sekian lah ya. Mana yang mendekati 800 ini dong? C gitu. Nomor 34 juga kita menggunakan trik juga teman-teman. Ini kan ada 6 ya. 6 dikali dengan 4 itu kan sama dengan minus 24. Minus 24 dibagi dengan 8 itu berapa? Minus 24 bagi 8 berapa? Ya minus 3 lah, mendekati minus 3 gitu ya. Karena ada embel-embel pecahan seperti ini, yang paling mendekati mana di sini? Minus 3. Ini antara A dan B gitu ya. Antara A dan B, teman-teman. Jadi kemungkinan dari soal yang ini adalah B. Nomor 35 juga bisa menggunakan logika atau tidak? Coba kita perhatikan di sini. Ini kan 0,3% itu kita ubah dulu jadi 0,03 kan? 0,03. Kita perhatikan di sini ada 3 angka di belakang koma, dibagi dengan 3 angka di belakang koma, yang ini 2 angka. Biar sama-sama 3 angka, gimana caranya? Kamu tambahin 0 di sini. Ya, sama-sama 3 angka di belakang koma, tinggal ambil bilangan aslinya di sini 30 dibagi dengan 2 itu 15. Nah, sampai di sini teman-teman, angka besarnya itu 15, angka kecilnya itu minus 4 gitu ya. Ini kan udah diselesaikan. Nah, yang ini gimana Pak? Ya udahlah, ini kan 2 per 5. 2 per 5 itu kan nggak sampai setengah gitu ya. Jadi 15 ditambah ini nanti tambah gede angkanya. Tinggal dikurangi 4. Yang paling mungkin yang mana? Nomor 36 juga sama polanya. Apakah kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan logika saja? Ini minus 6 dikuadratkan itu sama dengan minus 36 ya. Yang ini diselesaikan dulu. Kalau ada perkalian, ada pembagian, diselesaikan dulu ya. Minus 9 kuadrat itu kan sama dengan 81. 81 kita langsung kalikan saja dengan, ini kan 3 per 10 ya. Karena ini pembagian, saya langsung balik aja jadi 10 per 3 gitu ya. 10 per 3. Tinggal diserahkan saja. Ini sama dengan 1. 81 dibagi 3 sama dengan 27. 27 dikali 10 sama dengan 270. Nah, teman-teman. Udah jelas di sini bahwa angka paling besarnya 270 ditambah dengan minus ini. Minus 36 ditambah dengan 270. Mana yang paling mungkin? Ketika menemukan penjumlahan bentuk panjang seperti yang ada di dalam ini, teman-teman semuanya, yang dilakukan anak-anak adalah mereka menyusun terlebih dahulu penjumlahan ini ke bawah. Yang mereka lakukan seperti ini. 4, 8, 5, 7, 3, 6, 2, 9. Ini ditambahkan. Setelah mereka susun, apa yang mereka lakukan? Dihitung dari belakang. 7 tambah 9 sama dengan 16, simpan 1, itu akan menyita waktu gitu ya. Dan cara menghitung dari belakang ke depan seperti ini, itu tidak worth it lagi. Kenapa? Karena ini membutuhkan waktu yang panjang dan tidak efisien tentunya ya. Ada cara yang lebih gampang yang ingin saya sampaikan ke kalian hari ini. Perhatikan ke sini. Yang pertama, cukup kita pasangkan saja bilangan yang pertama ini, ribuan, dipasangkan dengan ribuan. 3, 4 ditambah dengan 3 itu sama dengan 7 gitu ya. 8 ditambah dengan 6, 14. Ingat, 14 tulis 1 di atas, 4 di samping. Gitu ya. Apalagi? 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. 7 ditambah dengan 9 berapa? 16. Gitu ya, 1, 6.
Jadi ini dibaca jadi berapa teman-teman? 8, 4, 8, 6 gitu ya. Karena kenapa 8 Pak? Ini loh, 7 sama 1 itu 8, 4, 8, 6. Sesimpel ini sebenarnya. Berikut juga yang kedua sama. 7 ditambah dengan 1 sama dengan 8. 3 ditambah dengan 8 sama dengan 11. Tulis 11-nya gimana? 1 di atas, 1 di samping gitu ya. Berikutnya lagi, 9 ditambah dengan 4 itu 13. 1 di atas lagi, 3 di samping. 2 ditambah dengan 6 itu sama dengan 8. Jadi hasilnya berapa? 9, ini bacanya 9 ya, 1 sama 8 kan 9. 9, 2, 3, 8. Gitu ya. Berikutnya nomor 3, biar lebih ngerti lagi. 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. 5 ditambah dengan 7 sama dengan 12, 1 di atas, 2 di samping. 6 ditambah dengan 9 itu sama dengan 15, 1 di atas, 5 di samping. Kemudian terakhir ya, 8 ditambah 3, 11, 1 di atas, 1 di samping. Ini bacanya jadi berapa? 7, 3, 6, 1. 7, 3, 6, 1. Segampang itu. Berikutnya lagi, 6 ditambah dengan 3 berapa? 9. Gitu ya. 0 ditambah dengan 3 berapa? 3. 8 ditambah dengan 5 berapa? 13. 1 di atas, 3 di samping. 4 ditambah 7 berapa? 11. 1 di atas, 1 di samping. Berarti berapa? 9, 4, 4, 1. 9, 4, 4, 1. Terakhir, 9 ditambah 2, 11. Tulis begini. 7 ditambah dengan 4, 11. 1 di atas, 1 di samping. 5 ditambah 6 lagi, 11. 1 lagi di atas, 1 lagi di samping. 1 tambah 8 itu 9. Nah ini bacanya berapa? 1, 2, 2. Ya, 1, 2, 2, 1, 9. Gitu teman-teman ya. Jadi ini akan lebih efisien dan lebih simple cara menghitungnya ketimbang tadi yang saya sampaikan di awal. Coba kalian kerjakan yang ini dari nomor 6 sampai dengan nomor 10 gitu ya. Mudah-mudahan paham. Inilah trik gacor perkalian bilangan kuadrat dengan satuan 5. Langsung aja kita gas. Angka 1 ini kita kalikan dengan angka 2. Kenapa angka 2? Karena setelah angka 1 itu angka 2. Jadi kita tulis ini angka 1 dikalikan dengan angka 2. Nah, habis itu 2 kali 1 berapa? 2. Betul sekali. Kita di sini 2. Nah, kita cukup tambahkan 25 di akhirnya. Jawabannya adalah 225. Nomor 2 kita cukup memfokuskan juga ke angka 2 ini. Nah, angka 2 ini kita kalikan ke angka 3. Kita kalikan ke angka 3. Nah, kita tinggal hitung sini. 3 kali 2 berapa? 6. Betul sekali. Kita di sini 6. Nah, nanti kita tinggal tulis sini 25. Jadi 625 ke nomor 3. 35 kali 35. Kita tinggal fokuskan lagi ke angka 3 ini. Nah, 3 ini kita kalikan dengan angka 4. 4 kali 3 berapa? 12. Jadi kita tulis di sini 12, kita tambahkan dengan angka 25. Kita kalikan dengan angka 25. Dan hasilnya adalah 1225. Pola bilangan nomor 4 juga sama seperti nomor 3. Jadi kita tetap memfokuskan dengan angka 4 ini. Angka 4 ini kita kalikan dengan angka 5. Jadi 4 kali 5 adalah 20. Kita tulis ini 20. Kita tinggal tambahkan 25. Kita tulis ini 25. Hasilnya adalah 2025. Ini contoh terakhir. Nah, pola bilangan nomor 4 ini sama kayak nomor 5 ini sama kayak nomor 4. Jadi kita fokuskan ke angka 5. 5 kali berapa? Jadi 5 kali 6. Karena angka setelah 5 adalah 6. Kita di sini kali 6. Jadi ini berapa hasilnya? Adalah 30. 30 tambah berapa? 25. Hasilnya adalah 3025. Nah, coba saya tantang kalian. Kalian bisa nggak mengerjakan nomor 6 sampai nomor 14? Nanti kalau bisa, coba komen ya. Trik gacor ini paling ampuh untuk menyelesaikan soal pembagian bilangan desimal. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Di sini yang perlu kalian perhatikan dalam pembagian desimal itu fokus pada jumlah angka di belakang koma. Kalau misalkan di sini 2 angka di belakang koma, ini juga sama-sama 2 angka di belakang koma, kalian cukup bagikan aja bilangan atau angka yang ada di sini itu berapa? 42 kan? Yang ini berapa? 6. 42 bagi 6 sama dengan 7. Gitu ya. Ini juga sama-sama 2 angka di belakang koma, sama-sama 2 angka di belakang koma. Berarti ini 81 dibagi 9 sama dengan 9. Segampang itu dia. Yang ini gimana Pak? Ini 1,68 dibagi dengan 0,21. Sama-sama 2 angka di belakang koma. Jadi gimana Pak? 168 dibagi 21 aja. Berapa? Sama dengan 8. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham ya? Coba nanti kalian kerjakan nomor 4 dan nomor 5. Gimana kalau jumlah digit di belakang komanya itu beda Pak? Kayak gini. Ini kan 2 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma. Opsinya itu ada 2.
Boleh kamu tambahin di sini 0, biar sama-sama di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Boleh juga ini dikurangin aja nolnya, biar sama-sama 1 angka di belakang koma. Ya, berarti sisanya berapa, Pak? 12 dibagi 4 sama dengan 3. Gitu ya? Berarti yang ini boleh dicoret nggak, Pak? Boleh, biar sama-sama 1 angka di belakang koma dong. 21 dibagi dengan 3 sama dengan 7. Gitu ya? Lanjut, nomor 8-nya gimana, Pak? Ini boleh nggak coret 0? Boleh dong. Ini kan 1 angka di belakang koma, ini juga 1 angka di belakang koma. Berarti 48 dibagi dengan 6 sama dengan 8. Gitu ya. Coba kamu kerjakan 9 dan 10-nya juga. Soal akar kuadrat ini adalah soal yang tidak bisa kita hindari di dalam setiap tes ya. Baik tes di SD, di SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan di tes kedinasan, CPNS juga ada soal begini, teman. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan akar kuadrat seperti ini. Perhatikan baik-baik, tonton video ini sampai selesai ya. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah kita mencari bilangan patokan bilangan kuadrat yang satuan 5. Di sini ada 15 kali 15 dan teman-teman lainnya sampai ke bawah ini. Bagaimana caranya? Ini juga caranya itu gampang banget. 1 dikali dengan angka setelah 1 kan 2. 1 kali 2 itu sama dengan 2. Ditambah di belakangnya itu 25, teman-teman. 25-nya dari mana? 5 kali 5. Yang di bawah juga sama, dikali dengan angka setelah 23, 2 kali 3, 6, di belakangnya ditambah 25, gampang. 3 dikali dengan 4, 3 kali 4 sama dengan 12, di belakangnya tambah 25. Angka setelah 4, 5 kali dengan 5. Begitu terus ke bawah ya. 4 kali 5, 20, 25. Berarti yang ini gimana? 30, 25. Yang ini dikali berapa, Pak? Kali 7 dong. 6, angka setelah 6 kan 7. 6 kali 7, 42. 42, 25. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini adalah bilangan yang kita pakai sebagai titik acuan kita nanti dalam menentukan akar. Langsung saja kita praktekkan. Caranya yang pertama, karena ini akar kuadrat, kita pisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2. Di depannya itu sisa 2 nih. Angka depannya itu sisa 2. Mana kolom kuadrat ini yang dekat dengan 2, teman-teman? Ini 1. 1 ini dari mana? Dari 1 kuadrat. Kita tulis satuannya. Setelah dapat itu, kita fokus ke satuannya, bilangan yang paling akhir. Satuannya di sini berapa? 5 kan? Tinggal kamu lihat di sini. Oh, di sini juga ada 5. Mana yang sama dengan satuan ini? 5. 5 itu dari mana? Dari 5 kuadrat. Gitu ya. Berarti di sini 15, teman-teman. Segampang itu. Nomor 2. Pisahkan juga 2 angka dari belakang. 1, 2. Set di sini. Sisa 7 di sini. Mana bilangan kuadrat yang mendekati 7? Ingat, tidak boleh lebih dari 7. 9 boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Ya, karena nggak boleh lebih dari 7, berarti kita ambil 4. 4 dari mana? Dari 2 pangkat 2. Yang kita tulis itu 2-nya, bukan 4-nya. Kita lihat di belakangnya, ini kan satuannya 4. Satuan 4 di sini ada yang ini 1, yang di bawah 1. Berarti 4 ini dari 2 kan? 2, kalau enggak nanti hasilnya 28. Loh, kok ada 2, Pak? Nah, itu tadi kita pakai ini sebagai acuannya, patokannya. Oke, dari 22 sampai 8, mana yang satuannya 5, teman-teman? Ini dong, 25. Jelas ya? Itu kita pakai patokan. Oh, kalau 25 kali 25 itu sama dengan 625. Kalau angka yang ada di dalam akar ini lebih besar dibandingkan acuannya, berarti hasilnya adalah angka yang besar. Begitu juga sebaliknya. Kalau angka di dalam akar ini lebih kecil dari acuan ini, berarti kita ambil yang kecil. Gitu ya? Nomor 3, biar lebih paham ya. Pisahkan 2 angka dari belakang, seret, di sini sisa 30. Pangkat 2 yang mendekati 30 mana? Coba kita cek di sini. Ini dong, 25. 25 dari mana, Pak? Dari 5. Ya, dari 5 kuadrat. Satuan dari 5 kebetulan cuma 1, nggak bisa kita gunakan patokan gitu ya. Kenapa tadi yang lain menggunakan patokan? Karena opsinya itu ada 2 gitu ya. Jadi jawabannya 55. Lanjut, yang ini nomor berikutnya. Pisahkan 2 angka dari belakang, 1, 2. Oke, di sini 4 sisanya. Oke, kolom kuadrat ini yang mendekati 4 mana, teman-teman? Ini dong ya, 4. Dia dari mana? Dari 2. Yang ditulis 2-nya bukan 4-nya. Kemudian satuan 1, kita lihat di sini. Mana yang di belakangnya 1? Oh, yang di atas. Yang ini ya, berarti 21. Yang atas kan dia sumbernya dari 1 kuadrat, atau dari mana nih? Ini paling bawah nih, sama 81 nih. Dia dari 9. Berarti nanti kalau enggak 29 hasilnya. Berarti acuannya berapa lagi, Pak? Ya 25 dong, karena di antara 21 sampai 29, angka yang satuannya 5 itu kan 25. Ini 625 acuannya. Kalau di sini tadi lebih kecil dibandingkan acuannya, titik acuannya, kita ambil yang kecil. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 21. Lanjut. Pisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2. Ini 9. Mana pangkat 2 yang mendekati 9? Ini, teman-teman. Ini 9. 9 itu dari mana, Pak, asalnya? 3 kuadrat. 3 di sini tulis. Jangan tulis 9. Kemudian satuannya 0. Lihat di sini, teman-teman. Kalau satuannya 0, itu tetap 0. Tetap itu maksudnya gimana, Pak? Kalau di belakangnya 0, tetap tulis 0. Ini juga di bawahnya karena satuan 5 lebih gampang. 1, 2. Pisahkan. Di sini 72. Mana yang dekat dengan 72? Ini 64. 64 dari 8. Satuan 5 sama dengan berapa, teman-teman? 5. Satu nomor terakhir. Pisahkan 2 angka dari belakang, set di sini. Di sini ada 5.
Coba kita cek di sini, pangkat 2 yang mendekati 5 mana? 4 dong. 4 itu dari 2 kan? Ya, 2 pangkat 2. Satuan dari 9, teman-teman. Kalau bukan 9 di sini kita lihat ya. 9 ini. Ini 1, kemudian satunya di bawah ini. Berarti nanti kalau bukan 23, hasilnya 27, teman-teman. Karena yang di dalam akar ini lebih kecil dibandingkan dengan acuan. Acuannya kan 25 ya. Oke, berarti kita pilih yang kecil. Jadi jawabannya 23. Coba kalian kerjakan nomor selanjutnya ini. 22, 24, 29. Ternyata segampang ini cara menghitung pecahan di dalam akar dan juga desimal di dalam akar, teman-teman. Perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa ya. Kita ubah jadi akar dari 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9 per 4. Ditambah dengan yang desimal ini juga kita ubah jadi berapa? Akar dari 441 per 100. Kenapa per 100, Pak? Karena 2 angka di belakang komanya, makanya per 100 kan teman-teman. Ini 2 angka di belakang koma. Kemudian yang terakhir dikurang dengan yang ada di dalam ini, dalam akar ini kita jumlahkan dulu. 243 tambah 46 itu akar 289, teman-teman. Nah, dari sini tinggal kita carikan aja akarnya. Kalau kalian masih bingung dengan mencari akar ini, VT-nya saya udah buat di video sebelumnya ya. Tinggal mencari akar. Akar dari 9 itu berapa? 3, gitu ya. Akar dari 4 itu berapa? 2, teman-teman. Ditambah dengan akar 441 berapa? 21. Akar dari 100 sama dengan 10. Jelas? Kemudian tinggal kita kurangin dengan akar dari 289 itu berapa, Pak? Nah, caranya, teman-teman, untuk mencari akar, pisahkan 2 angka dari belakang aja, begini. Ya, ini kan sisa 2 di depannya. Pangkat 2 yang mendekati 2, teman-teman ya. Berarti itu kan 1 pangkat 2. Ya, 1 pangkat 2 kan 1. Kemudian satuan bilangan kuadrat itu berapa? Ada 3 sama 9. 3 sama 7, teman-teman. Kebetulan hasil dari soal yang ini adalah 17. Gitu. Udah. Ya, tinggal kita ubah ke desimal. Kenapa diubah ke desimal? Karena opsinya. Kita menyesuaikan opsinya ya. 3 bagi 2 itu sama dengan 1,5. Ditambah dengan 21 per 10 itu kan sama dengan 2,1, teman-teman. Kenapa 2,1, Pak? Karena ini. 2 angka, per 10 itu kan 1 angka di belakang koma. Dikurangi dengan 17 gitu. Udah tinggal ditambahin 1,5 ditambah dengan 2,1 itu kan 3,6 dikurangi dengan 17. 3,6 kurang 17 berapa? 13 ya. 13,4. 13,4. Jangan lupa minus ya. Minus 13,4. Oke, segampang itu dia cara menghitungnya. Yang penting di sini konteksnya kalian harus bisa mencari akar, gitu ya. Dan di opsinya itu kebetulan tidak ada semua di sini, jadi jawabannya minus 13,4. Soal ini menarik untuk kita bahas, teman-teman, karena soal ini sering banget keluar di soal ujian Olimpiade SD, kemudian tes kedinasan untuk perguruan tinggi, maupun soal TPA, gitu ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langsung aja di sini kita tulis, 12 per X itu sama dengan, nah ini diubah saja, teman-teman. Sebenarnya ada trik gampangnya, tetapi saya mengikuti flow-nya dulu secara matematis, kita hitung dulu. Ini kita hitung, kita ubah dulu. Kenapa diubah? Karena ini perkalian gitu ya. Ini perkalian, ini juga perkalian. Sampai 10 di sini. Maka kita tulis di sini 4 dikali 1, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 3 per 4. Dikali dengan yang ini kita ubah. 5 dikali dengan 1, 5 kurang 1, 4. 4 per 5. Kalau kita lihat teman-teman, ini kan mengikuti pola nih. 3, 4. Pasti setelah itu berapa? 5 per 6, kemudian habis itu 6 per 7, habis itu 7 per 8, habis itu 8 per 9, habis itu 9 per 10. Karena penyebut yang terakhir kan di sini per 10. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, bagaimana caranya, Pak? Sebenarnya ini hasilnya hanya apa? 12 per X sama dengan 3 yang ini, teman-teman ya. 3 yang ini per 10 yang di belakang ini sebenarnya hasilnya. 3 per 10. Itu tadi. Ya, kalau misalkan kita mau singkat, ya kita fokus aja yang di depan dengan penyebut yang di belakang ini. Kenapa begitu, Pak? Karena yang ini kan ujung-ujungnya kita coret. Ini coret, ini coret, yang ini coret, ini coret, ini juga coret. Gitu ya. Paham ya? Jadi di sini sisanya adalah 3 per 10. Setelah gini kan udah tinggal teman-teman sederhanakan. Ini 1, di sini 4 dong. Ya. 3 dibagi 3, 1. 4 bagi 3 sama dengan, 12 bagi 3 sama dengan 4. Tinggal kali silang, X kali 1 sama dengan X. Kemudian 4 kali 10 sama dengan 40. Segampang itu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham untuk soal-soal yang seperti ini. Walaupun sampai di sini bisa saja dia buat 1 kurang 1 per 2026. Nah, kebanyakan soalnya itu gede banget angkanya. Nah, kalian tadi fokus di angka awal yang ini, teman-teman, dengan
penyebut yang terakhir. Salah satu soal host dalam soal deret angka, teman-teman, adalah deret pecahan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita langsung gas saja. Kita lihat di sini, angka di bawahnya itu yang terbesar kan 12 ya. 12 bisa dibagi 6, bisa dibagi 4, bisa dibagi 3. Artinya, kita samakan aja dulu penyebutnya, teman-teman. Ini kita jadikan 12, ini juga jadikan 12, teman-teman. 3 kali berapa ini biar 12? 3 kali 4 dong. Ini juga dikali dengan 4 aja, teman-teman. 2 kali 4, 8. 4 kali berapa biar 12? 4 kali 3. 3-nya kita kali 3, 9. 6 kali berapa biar 12? 6 kali 2 dong. 5-nya kita kali 2 sama dengan 10. Kalau kita lihat sekarang, dia sudah membentuk pola di sini. 8, 9, 10, 11. Gampang dong. Yang ini berarti 12 per 12, teman-teman. Atau sama dengan 1. Jadi opsinya adalah A, teman-teman. Gimana kalau saya challenge kalian? Saya tambahkan lagi di sini. Ini ada A, di sini ada B. Ayo, yang A ini isinya apa? Yang B ini isinya apa? Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 24 itu, teman-teman. Nomor 24, kalian perhatikan, itu juga hasilnya berapa. Ini juga kan deret pecahan. Soal ini kalau kalian hitung manual itu tidak akan efektif karena menghabiskan waktu yang cukup banyak ya. Makanya kita menggunakan sifat. Sifat apa yang dipakai dalam soal ini, teman-teman? Ayo, sifat distributif. Kenapa disebut distributif, Pak? Ini, teman-teman, ada angka yang sama di sini, 9. Makanya kita keluarkan angka-angka yang sama. Kalau perkalian begini modelnya, keluarkan aja angka-angka yang sama. 9 dikali dengan, ya, yang beda kan ini, teman-teman. Ya, 35 kita kurangkan dengan berapa? Kenapa dikurang, Pak? Karena ini tanda kurang gitu ya. Kurang dengan 29. Di bawahnya juga sama. Ya, di bawahnya juga. Ada angka yang sama nggak? Ada dong, 15. Bilangan yang sama 15. 15-nya juga kita keluarkan. 15 dikali dengan yang beda itu 12, ditambah dengan 6, teman-teman. Habis ini tinggal kita samakan aja. Sama dengan 9 dikali dengan 35 dikurangin 29, itu kan sama dengan 6. Per di bawahnya 15 dikali dengan 12 ditambah 6 sama dengan 18. Sampai sini saya rasa bisa ya. Tinggal sederhanakan aja. 9 sama 18 ini kita coret. Kita pakai warna berbeda aja ya. Ini kita coret, teman-teman. Di sini sama dengan 1, di sini sama dengan 2. Kenapa dicoret, Pak? Ini artinya disederhanakan. 9 bagi 9, 1, 18 bagi 9 itu 2. Gitu ya. Kemudian ada lagi nggak? Ada dong. 2 sama 6 kan bisa. 2 bagi 2, 1. 6 dibagi 2 itu 3. Masih ada lagi. 3 sama 15 bisa. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3 itu 5. Nah, yang di atas sisanya berapa, Pak? Yang di atas 1 kali 1, 1. Yang di bawah sisa 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi jawabannya 1 per 5. Opsinya adalah A. Gitu, teman-teman ya. Dan dihitung manual. Oke, ini soal gampang. Rata-rata nilai matematika 5 anak itu 78. Dia bilang di sini, kalau tambah 1 lagi anak yang masuk nilainya, anak ke-6 itu nilai rata-ratanya jadi 80. Nilai anak yang baru masuk itu berapa? Nah, ini gampang sekali. Pertama, 5 anak itu tadi, 5 anak yang baru masuk kan, kita cari dulu jumlah semua nilainya berapa? Kali 78. Karena rata-ratanya 78. 5 kali 78 itu 390 kan? Oke? Itu yang pertama. Kemudian, masuk lagi anaknya 1. Jadi 6 anak dong. Ya, nilai rata-ratanya berapa? 80. Iya kan? 6 kali 80 itu sama dengan 480. Oke? Jadi nilai anak yang baru masuk itu adalah selisih antara nilai yang 5 anak dengan 6 anak. Jadi 480 tinggal kita kurangi dengan 390. Jadi sama dengan berapa? 90. Jadi nilai anak yang baru masuk itu adalah 90. Oke? Ternyata anak yang baru masuk pintar juga ya. Mantap. Soal ini menjadi soal langganan masuk di tes Olimpiade SD dan juga perguruan tinggi ya. Baik soal TPA, kedinasan, itu langganan banget soal seperti ini, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kita lihat ruas kiri dan ruas kanan itu, di ruas kirinya itu pecahan biasa, ruas kanan itu pecahan campuran. Artinya, teman-teman, untuk soal yang bagian kiri, ruas kiri itu kita ubah dulu ke pecahan campuran. Bagaimana caranya, Pak? Tinggal kita sikat aja. 165 per 4 itu kan sama dengan 41 1 per 4. 41 1 per 4 itu adalah bentuk campurannya. Atau boleh kita tulis jadi gimana tulisannya? 41 ditambah dengan 1 per 4. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena kalau ditambahkan nanti balik lagi ke sini gitu ya. Kenapa saya buat begini? Untuk menyesuaikan bentuk yang ada di bagian sini, teman-teman. Gitu ya. Untuk menyesuaikan bentuk yang ada di bagian kanan. Berarti dari soal yang ini, teman-teman, sama dengan kita tulis lagi di sini A ditambah dengan 1 per B ditambah dengan 1 per C. Oke? Dari soal ini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah nilai A-nya gitu ya. Berarti A-nya sama dengan berapa?
sama dengan 41. A-nya sudah dapat. Bagaimana mencari B dan C-nya? Nah, kalau kita lihat, yang ini berarti itu nilainya ini loh. Gitu ya? Oke, berarti gimana Pak? Kita bandingkan saja. B ditambah dengan 1 per C, ya, kita langsung saja. Itu kan sama dengan 4. Yang bawah ini, karena yang ada punya variabel kan yang di bawah doang kan? Nih, yang di bawah doang ini kan B ditambah dengan 1 per C, gitu. Sama dengan 4. Kira-kira paham ya? Oke, dari sini teman-teman kuncinya. Perhatikan baik-baik di sini. Perhatikan baik-baik. Kalian cukup fokus saja di sini. Bilangan berapa B-nya? Kalau ditambah 1 hasilnya adalah 4. Bilangan berapa? Ganti B-nya. Yuk. Betul sekali. B-nya itu sama dengan 3. Karena di sini kalau diganti 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Belum selesai. Terus C-nya berapa, Pak? Biar hasilnya tetap 4. Ganti berapa C-nya? Ayo. Ganti berapa? 1, betul. Ganti 1 di sini. Karena 3 tambah 1 per 1 kan tetap 1. Ya. Sama dengan berapa di sini? 4. 3 tambah 1, 4. Berarti C-nya sama dengan 1. Berarti A kali B kali C sama dengan berapa? 41 dikali dengan 3 dikali dengan 1. 123. Ya. Jadi jawabannya adalah E, teman-teman.